Dan dari balik pintu itu, dia dengar ada suara anak kecil lagi nyanyi lagu. Yang kata Adit, judul lagunya adalah Bang Bung Hideng. Dia sadar kalau tepat di depan muka dia, cuman jarak 10 cm, itu ada sosok muka yang lagi ngegantung terbalik. Pintu kamar 304 itu pelan-pelan sedikit kebuka. Dan dari celah yang gelap itu, nongol sesuatu yang warnanya tuh putih pucet. Bukan muka, bukan tangan. Cuman kayak ada sepotong kain yang gerak pelan naik turun di daun pintu. Hai, kembali lagi sama gue Syahabi, host untuk podcast Udah Tidur. Semoga cerita-cerita yang gue bacain buat lo malam ini bisa membuat lo tidur lebih nyenyak. Cerita pertama, ini gue bacain satu kiriman cerita dari Fajar Kurniawan yang umurnya 33 tahun. Yang mana si Fajar ini sebenarnya orangnya tuh cuek banget. Dan dia tuh kerja sebagai teknisi jaringan kabel internet. Kerjaan dia ya gitu. Dia manjat tiang atau dia masuk ke gudang-gudang tua buat narik kabel gitu ya. Nah pas dia lagi kerja nih, kalau dia ngedenger ada suara aneh, dia tuh bakal nyari sumber suaranya karena takut itu mungkin suara kabel yang koslet. Bukan karena takut ada suara-suara gaib gitu ya. Kejadian ini terjadi ketika dia dapat tugas maintenance di sebuah ruko tua daerah kota tua. Ruko ini lantai satunya tuh dipakai buat kantor ekspedisi. Tapi lantai 2 dan lantai 3-nya itu dibiarin kosong melompong sama pemiliknya. Sore itu sekitar jam 5 lewat, langit tuh lagi mendung dan lumayan gelap. Fajar ini harus narik kabel dari lantai 3 ruko itu. Suasananya gelap, bau debu, sama bau kayu lapuk. Nah lantai 3 itu luas, cuman ada sekat-sekat triplek bekas ruangan kantor dulu. Pas dia lagi asyik narik kabel di pojokan, dia dengar suara pintu lemari tua di ujung ruangan itu kebuka pelan. Fajar nengok, dia lihat gak ada siapa-siapa, dia pikir mungkin angin. Dia cuek di situ. Lanjutlah, dia sambungin kabel. Tapi pas dia lagi fokus, dia ngerasa kayak ada yang lagi merhatiin dia nih dari balik sekat-sekat triplek di sebelah kiri. Fajar berhenti sebentar, terus dia nanya gitu. Sore Pak, ada orang? Tapi dari ujung gak ada jawaban. Fajar nyautin lagi. Apa sih? Nah gak lama dia ngedenger ada suara ketawa kecil. Halus banget suaranya. Kayak suara cewek yang lagi nahan ketawa gitu. Fajar mulai ngerasa gak enak di situ. Dia mutusin buat cepet-cepet beresin alatnya. Tapi pas dia lagi masukin tang ke tasnya dia, tiba-tiba senter kepalanya itu mati. Suasana langsung gelap di situ. Satu-satunya cahaya itu cuma datang dari jendela kecil di ujung lorong yang ketutup sama debu. Fajar diam di tempat, dia coba nyalain senternya lagi, dan pas senternya nyala, dia kaget setengah mati. Karena di depan dia, sekitar 2 meter, ada satu set kursi kantor tua yang tadinya ada di pojok ruangan, sekarang udah ada di tengah lorong, ngadep tepat ke arah Fajar. Fajar narik napas dalam-dalam, dia mulai mikir, wah ini gak lucu nih. Dia jalan pelan-pelan ngelewatin kursi itu buat menuju ke tangga, tapi pas dia lewatin kursi itu, dia ngerasa ada angin dingin lewat di tengkuknya. Disusul ada suara bisikan yang jelas banget, suaranya kayak gini. Ruangan saya belum, Mas. Fajar gak lari, dia cuma mempercepat langkahnya aja ngedengar suara itu. Tapi pas dia sampai di depan tangga, dia ngeliat lantai 2 itu gelap total. Gak ada cahaya sama sekali. Padahal lampu di lantai 2 itu tadinya dinyalain semua untuk pengecekan. Tapi sekarang gelap banget. Dan dia ngerasain ada hawa yang aneh banget dari lantai 2. Hal yang bikin dia ragu buat turun. Dia panik, dia gak sengaja buat nengok ke belakang. Dan kursi yang tadinya baru aja dia lewatin, tiba-tiba posisinya sekarang ada di ujung lorong persis di bawah jendela. Udah pindah tempat lagi. Dan dari belakang kursi itu ada sosok yang ketutup kain hitam.
Sosok itu bergerak aneh. Nah di sini Fajar nggak bisa benar-benar jelasin gimana gerakannya. Yang pasti gerakannya tuh nggak biasa. Dia kayak miring kiri, miring kanan cepet gitu. Fajar cuma bisa nelan ludah, badannya udah gemeter di situ. Dan sosok itu mulai jalan barengan sama kursi di depannya. Gerak makin lama makin deket ke arah Fajar. Di waktu yang bersamaan, senter kepala Fajar mati lagi. Dia lepas dari kepalanya dia, dan dia langsung tepok-tepok tuh senter itu. Fajar gak berani buat nengok ke arah sosok itu. Tapi dari suara kursi itu, Fajar tahu posisinya itu tuh pelan-pelan ngedeket. Akhirnya dia ketok senternya ke lantai, dan senternya nyala lagi. Tanpa nengok, dia langsung jalan ke arah lantai 2. Fajar langsung lari turun, hampir ngegelinding di tangga karena saking paniknya. Pas udah di bawah nih, dia ketemu temennya di lantai 1, namanya Ardi. Karena ngelihat Fajar pucat dan panik kayak gitu, Ardi nanya, "Kenapa pucat? Kok baju lu juga kotor banget?" Fajar heran dan langsung ngelihat ke arah bajunya. Ternyata emang bajunya tuh banyak bekas oli dan kayak sarang laba-laba gitu. Padahal Fajar yakin dia nggak ngelewatin tempat yang terlalu kotor ataupun banyak debu. Dan ternyata ada bekas oli juga di tombol senter kepalanya, persis di tombol on dan off. Singkat cerita, sejak saat itu Fajar berusaha buat nyelesain pekerjaannya sebelum malam. Fajar cerita bahwa ini tuh pengalaman pertama kali dia ngadepin sosok-sosok yang gak jelas apa. Tapi pesan Fajar di akhir ceritanya, hati-hati sama gedung tua dan selalu jaga sikap. Kadang mereka emang sengaja ganggu biar kita sadar kalau mereka tuh ada. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Pengalaman ini dialamin sama Aditya, kita panggil aja Adit. Kejadiannya sekitar tahun 2024, masih cukup baru. Adit ini adalah seorang asisten arsitek yang baru aja lulus dari kuliahnya. Adit dapat tugas buat survei di sebuah rumah tua di daerah perbukitan Bandung. Nah Adit juga gak dikasih tahu nih detail lokasinya. Tapi rumah itu rencananya mau dipugar total buat dijadiin butik hotel. Karena macet, Adit baru sampai di lokasi itu jam 5:30 sore. Pemilik rumahnya nitipin kunci ke warga sekitar dan si warga ini bilang ke Adit, "Mas, kalau udah gelap mending lanjut besok aja, jangan dipaksain." Nah Adit cuma senyum tuh ngedenger omongan si warga ini. Dia mikir ya paling gue takut minta bayaran lembur kali ya. Udahlah, Adit masuk ke dalam rumah itu sendirian. Dan Adit ngelihat suasananya tuh khas rumah kolonial dengan langit-langit yang tinggi. Ada lantai tegel motif kuno, jendela-jendela kayu yang gede-gede. Adit mulai ngukur tuh ruangan. Sesekali dia foto bagian dinding yang retak. Dia pakai handphone, dia putar lagu yang lumayan tenang buat nemenin dia kerja. Pas dia lagi di area dapur yang posisinya agak di bawah, Adit tuh ngerasa kayak ada yang nungguin dia. Lo tau kan, perasaan kayak ada orang yang merhatiin dari belakang, padahal sebenarnya gak ada apa-apa. Nah Adit ngerasain kayak gitu. Adit nengok ke belakang, tapi ya cuman ada bayangan pohon dari luar jendela aja. Adit lanjut tuh, ngukur panjang ruangan pakai meteran laser dia. Nah titik merah laser ini nembak ke arah tembok di ujung lorong yang gelap. Tapi pas Adit lihat ke arah titik merah itu, dia sadar ada yang gak beres. Titik merah lasernya ini gak nempel di tembok, tapi berhenti di tengah udara. Berhenti kayak di tengah-tengah sesuatu, seolah-olah laser ini tuh berhenti di sesuatu yang lagi berdiri di tengah lorong. Tapi gak kelihatan sama mata. Aneh kan? Adit matiin lagu di handphonenya dan suasana sepi banget. Cuman ada suara angin yang masuk lewat celah pintu. Tiba-tiba dengeran bunyi bel sepeda kecil dari arah lantai 2. Bunyi 2 kali, suaranya cukup pelan, habis itu berhenti gitu aja. Adit diam di situ, jantungnya mulai deg-degan. Dia naik ke lantai 2 lewat tangga kayu yang udah tua banget, yang tangganya tuh bunyi setiap kali dia pijak. Pas sampai di atas, dia ngeliat ada sebuah pintu kamar yang kebuka sedikit. Dan dari balik pintu itu,
dia dengar ada suara anak kecil lagi nyanyi lagu. Yang kata Adit, judul lagunya adalah Bang Bung Hideng. Adit deketin ke pintu itu dan nyanyian anak itu berhenti. Pas dia dorong pintunya pelan, ternyata dilihat di dalam kamar itu kosong. Cuman ada satu kursi goyang di pojokan yang masih gerak pelan banget. Seakan-akan baru aja ada orang yang duduk di situ. Pas Adit lagi merhatiin kursi itu dari dalam ruangan, tiba-tiba dia dengar suara pintu yang ada di belakang dia itu ketutup kenceng. Adit langsung lari ke pintu, dia nyoba buat muter gagangnya, macet. Pintu itu kayak dikunci dari luar. Adit panik, dia gedor-gedor pintunya, dia teriak-teriak, "Halo, ada orang di luar, tolong, jangan bercanda. Saya sendirian nih." Dan tiba-tiba suhu di kamar itu tuh drop drastis. Adit bahkan bisa sampai lihat nafasnya tuh keluar kayak ada asap gitu saking dinginnya. Dan dari bawah tempat tidur tua di kamar itu, kedengeran ada suara kuku yang lagi ngegaruk-garuk lantai kayu. Bayangkan. Dan nyanyian itu kedengeran lagi dari bawah tempat tidur. Adit gak berani buat nengok ke bawah tempat tidur di situ. Dia terus gedor-gedor pintu, tapi pas dia lagi ngegedor, dia ngerasa ada sesuatu yang dingin banget nyentuh bagian belakang betisnya. Adit refleks nengok ke bawah, ke arah kakinya. Tapi gak ada apa-apa. Sesuatu yang tadi kerasa nyentuh betisnya Adit, itu juga gak ada. Sisa suara nyanyian anak kecil dari bawah tempat tidur. Adit coba lagi buat puter gagang pintunya berkali-kali, dan untungnya setelah dipaksa, buka tuh pintu. Adit jatuh karena dia ngebuka pintunya sambil panik, tapi dia langsung lari ke bawah, dan karena terlalu terburu-buru, Adit jatuh dari tangga. Kakinya kekilir, tapi dia gak peduli di situ, dan dia coba buat tetap lari keluar rumah. Dia lari ke mobilnya, masuk dan langsung tancap gas. Pas dia udah agak jauh dan lewat di depan warung yang terang, dia baru sadar sesuatu. Dia ngaca nih di spion tengah, mastiin mukanya tuh gak kenapa-napa pas jatuh tadi. Pas dia lihat ke spion, dia kaget banget setengah mati. Karena di jok belakang mobilnya banyak coretan krayon warna merah. Coretan itu kayak gambar anak-anak yang ngasal, dan di tengah coretan itu ada tulisan, "Kok buru-buru, kuncinya kan masih di aku." Adit langsung ngeraba kantong celananya, kunci rumah tua itu emang gak ada di kantongnya. Dan kayaknya kuncinya emang ketinggalan di dalam kamar itu. Sampai sekarang, Adit gak pernah mau lagi balik ke sana. Dia bahkan trauma kalau dengar suara bel sepeda ataupun ngelihat kursi goyang. Dan dia sadar, logika arsiteknya dia gak bisa jelasin kenapa kunci yang harusnya ada di kantong itu bisa pindah sendiri ke tangan sesuatu yang seharusnya gak ada di sana. Cerita ketiga malam ini, cerita yang dialamin di alam liar, tapi bukan soal gunung. Pengirim cerita ini kita sebut aja namanya Bagus ya. Dia kerja sebagai surveyor lahan buat proyek pembangunan jalan tol. Jadi urusan belusukan ke hutan atau ke desa yang belum ada di Google Maps, itu udah jadi makanan dia sehari-hari. Ini kejadiannya pas dia lagi survei di sebuah area perbukitan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena kemalaman dan motornya sempat mogok, Bagus mutusin buat numpang nginep di sebuah bangunan bekas kantor perhutani yang udah gak dipakai. Bangunannya tuh model Belanda, temboknya tebel banget, dan lokasinya bener-bener dikelilingin pohon jati yang rapet. Dan di situ cuma ada satu penjaga, namanya Pak D. Darmo. Orangnya pendiam, cuman ngangguk pas Bagus tuh minta izin buat numpang tidur di ruang depan. Pak D. Darmo ini cuma pesan satu hal, pas Bagus mau masuk ke kamarnya. Pak D. Darmo bilang gini, "Mas, kalau dengar suara orang manggil, jangan disautin, biarin aja." Katanya gitu. Bagus yang udah capek ya dia iya aja. Dia gelar lah sleeping bag di atas ubin yang dinginnya tuh minta ampun. Dia tidur dan sekitar jam 1 dini hari, pas dia lagi merem-merem melek gitu, dia dengar ada suara kresek-kresek dari arah luar jendela. Awalnya dia pikir itu cuman musang atau ranting pohon aja yang kena angin. Tapi lama-lama
suaranya tuh makin jelas. Kayak suara langkah kaki orang yang lagi nyeret sesuatu di atas tumpukan daun kering. Seret, seret, seret. Terus langkah itu tuh berhenti dan dari balik kaca jendela, Bagus denger suara ketokan pelan. Bagus diem, jantungnya pun mulai deg-degan. Tapi dia ingat pesan dari Pak De Darmo. Buat gak jawab apa-apa kalau misalkan ada yang nyapa. Dia tarik sleeping bagnya sampai ke nutupin telinga. Cuman gak lama ada suara bisikan lembut banget dari arah jendela. Suaranya kayak gini. Mas Bagus, pinjem koreknya mas. Bagus langsung melek di situ. Dia kaget. Kok suara itu tahu nama dia? Padahal dia baru pertama kali ke situ dan belum kenalan sama siapapun selain Pak De Darmo. Bagus cukup yakin ya kemungkinan besar ini Pak De Darmo nih. Dia hampir aja mau nyaut, tapi akhirnya dia tahan mulutnya kuat-kuat. Suasana jadi sunyi lagi di situ. Dan tiba-tiba dari arah plafon yang terbuat dari kayu jati tua, dengeran ada suara benda jatuh berat banget. Plafon itu sampai getar dan Bagus refleks buat nyalain senter ke arah atas. Pas cahaya senternya kena plafon, Bagus tuh ngeliat ada cairan coklat kental yang mulai ngerembes gitu dari sela-sela kayu. Cairannya tuh netes tepat di bantalnya Bagus. Pas dia cium, baunya tuh kayak bau tanah kuburan yang baru basah. Terus tiba-tiba dengeran ada suara ketawa pelan dari atas plafon. Suaranya tuh kayak suara bapak-bapak, serak banget. Gitu. Tiba-tiba lampu senter Bagus tuh kedap-kedip dan mati. Dan dalam kegelapan total itu, Bagus ngerasa ada sesuatu yang turun dari plafon pelan-pelan. Dia nggak ngeliat, tapi kayak ngerasa aja gitu. Kayak ada sesuatu yang makin lama makin deket dari arah atas. Bagus benar-benar kaku di situ. Dia merem sekenceng-kencengnya, dia nggak mau buka mata sama sekali. Dan pas suasana dia rasa mulai tenang, pelan-pelan barulah dia buka mata. Jadi di kondisi gelap itu, mata kita tuh kan lama-lama terbiasa dan mulai sensitif sama cahaya kan. Nah, pas Bagus udah mulai bisa lihat dikit-dikit, dia sadar kalau tepat di depan muka dia, cuman jarak 10 cm, itu ada sosok muka yang lagi ngegantung terbalik. Muka itu kulitnya udah hitam gosong, matanya nggak ada, tapi bibirnya lagi senyum lebar banget. Dan wajah yang kegantung itu ngomong kayak gini. Koreknya mas. Dan kali ini napasnya tuh kerasa banget di kulit muka Bagus. Bagus langsung loncat, dia lari ke kamar Pak De Darmo sambil teriak-teriak. Dia coba ketok-ketok pintunya Pak De Darmo, dia gedor-gedor. Tapi nggak ada jawaban dari dalam. Karena udah panik, dia buka paksa tuh pintu kamar Pak De Darmo. Dan ternyata kamarnya kosong. Nggak ada siapa-siapa di situ. Kamar itu pun berdebu. Seolah-olah kayak nggak pernah dihuni bertahun-tahun. Akhirnya Bagus cuma diem duduk di ruang tamu. Dia mikir dia tuh mau kabur dari rumah itu. Tapi selain motornya mogok, sepanjang jalan menuju gedung ini juga ya hutan yang gelap gulita. Akhirnya mau gak mau dia tunggu sampai pagi di situ sendirian. Dan pas udah agak pagi, pas matahari udah kelihatan, Bagus langsung kabur pakai motor yang entah kenapa tiba-tiba bisa nyala lagi. Pas dia nyampe di desa terdekat, dia tanya ke warga soal kantor perhutani itu. Warga itu cuma pada bengong. Warga bilang kalau kantor itu udah kebakar 10 tahun lalu. Dulu ada penjaganya, namanya Pak De Darmo. Tapi meninggal di dalam karena kejebak api. Katanya kebakarannya dari lampu minyak yang diduga dinyalain sendiri sama Pak De Darmo. Bagus lemes, dia baru sadar pas dia ngeraba saku celananya, ada satu korek api kayu punya dia yang udah hitam gosong. Karena ada barang yang ketinggalan, ya mau gak mau dia balik lagi ke gedung itu ditemenin sama satu warga dari desa tadi. Gedungnya kelihatan lebih tua dari yang dia lihat kemarin. Dan yang pasti udah hancur sebagian karena kebakaran yang diceritain sama warga. Yang mana Bagus gak sadar sama sekali. Bagus juga ngeliat tas dan beberapa barang yang ketinggalan di situ itu udah tertata rapi di teras rumah. Cerita terakhir malam ini dialamin sama Galang.
seorang resepsionis di sebuah hotel lama di daerah Bandung yang konsepnya bangunan kolonial. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, suasana hotel tuh lagi low season. Jadi tamu cuman ada di 2 kamar yang ada di lantai 2. Galang duduk sendirian di meja resepsionis yang cukup luas, cuman ada suara ketukan jam gede aja yang ada di lobi utama. Teror pertama itu dimulai dari hal sepele. Suara pulpen jatuh. Tuk. Galang nengok bawah meja, ngelihat emang pulpennya jatuh. Dia ambil, dia taruh lagi di atas buku tamu dan cuma mikir ya mungkin kesenggol atau dia naruhnya terlalu ke pinggir gitulah. Dia balik lagi ke depan komputernya dia. Gak lama, pulpen itu jatuh lagi. Kali ini jaraknya tuh lebih jauh jatuhnya. Seolah-olah kayak ada yang nyentil gitu. Galang ngela nafas, dimasukin pulpennya ke laci, biar gak jatuh-jatuh lagi. Gak lama, di malam itu, telepon internal di meja resepsionis itu bunyi. Ring. Dan di layar kecil telepon itu muncul nomor kamar. Nomor 304. Galang ngerutin dahi. Dia bingung. Masalahnya seluruh lantai 3 itu lagi dikosongin total karena lagi renovasi pipa. Dia angkat, dia ngomong, "Halo resepsionis dengan Galang, ada yang bisa dibantu?" Di ujung telepon, hening. Tapi kedengaran jelas ada suara nafas pelan yang ritmenya tuh nggak beraturan di ujung telepon. Kayak ada orang yang lagi kedinginan banget. Terus kedengaran ada suara gesekan kain juga. Kayak ada sesuatu yang gerak nyeret di atas karpet gitu. Galang ngomong lagi, "Halo, dengan kamar 304. Tapi tiba-tiba telepon ditutup gitu aja. Galang mulai ngerasa ada yang gak enak nih. Dia cek CCTV lantai 3 lewat monitor di depan dia. Gambarnya hitam putih, agak bersemut khas CCTV lah. Dan kelihatan di situ lorong lantai 3 itu kosong. Cuman ada bayangan pintu-pintu kayu yang ketutup rapat. Tapi pas dia lagi perhatiin layar, dia sadar ada satu hal yang janggal. Di layar monitor itu, pintu kamar 304 itu pelan-pelan sedikit kebuka. Dan dari celah yang gelap itu, nongol sesuatu yang warnanya tuh putih pucet. Bukan muka, bukan tangan. Cuman kayak ada sepotong kain yang gerak pelan naik turun di daun pintu. Galang mutusin buat ngecek langsung ke sana. Dia ambil kunci master sama senter, dia naik lift ke lantai 3, dan pas pintu lift kebuka, hawanya itu langsung beda di lantai 3. Bau apek, bau debu, dan rasanya tuh dingin banget. Dia jalan nyusurin lorong yang gelap dan sampailah di kamar 304. Ternyata pintunya ketutup rapat. Galang heran, kenapa sekarang ketutup? Padahal tadi di CCTV itu kebuka. Dia coba buat buka pintunya dan ternyata terkunci pintunya. Gak mungkin nih, pikir Galang. Tapi udah, dia coba buka pintu itu pakai kunci master. Dibuka, ternyata kamarnya kosong melompong. Furniturnya tuh ketutup kain putih karena ya lagi renovasi. Dan Galang senterin tuh ke seluruh ruangan. Gak ada siapa-siapa. Karena dia yakin udah gak ada siapa-siapa juga, dia putusin buat cabut dari kamar itu. Tapi pas dia mau keluar, tiba-tiba dia dengar ada suara bisikan pelan banget dari pojok ruangan. Dari arah kain putih yang nutupin sofa itu, dia dengar ada suara kayak gini. Bang, kamu kunci ya? Galang nge-freeze karena suara itu mirip banget sama suara dia sendiri. Persis, intonasinya pun persis, serak-seraknya persis, semuanya sama. Galang langsung keluar dari kamar, tapi pas di lorong, dia ngerasa langkah kakinya tuh berat banget. Setiap dia ngelangkah, ada suara langkah kaki lain yang ngikutin dia dari belakang. Suara langkah kakinya berhenti, kalau Galang berhenti. Pas Galang jalan, suaranya juga jalan. Tapi pas dia nengok ke belakang, lorong itu kosong. Gak ada siapa-siapa di belakang dia. Dan pas dia sampai di depan lift, dia lihat pantulan dirinya dia di pintu lift yang mengkilap itu. Di pantulan itu, Galang ngelihat dirinya sendiri lagi berdiri. Tapi
Pantulan itu ada yang aneh. Dia ngeliat bukan pantulan muka dia, tapi yang dia lihat di depan pintu lift itu punggung. Kalau kita ngeliat ke cermin, kita bisa ngeliat muka kita sendiri kan. Tapi ini kelihatan kayak seakan-akan Galang tuh lagi ngadep belakang. Padahal Galangnya ya lagi ngadep ke pantulan pintu lift itu. Galang gerak ke kiri dikit, bayangannya juga ke kiri. Aneh. Galang coba cek pantulan dari kiri, kanan, dan belakang, semuanya normal. Mantulin wajahnya Galang sendiri. Tapi kalau dia balik lagi ke pintu lift, tapi ketika dia balik lagi ngelihat ke pintu lift, dia kaget banget. Karena pantulan dia itu udah balik normal lagi. Gak aneh kayak yang sebelumnya. Udah kelihatan muka Galang yang dia lagi kaget juga di situ. Galang coba buat deketin ke pintu lift dan dia coba buat nyentuh pintu lift ini. Pikiran Galang berantakan banget di situ. Dia nyoba buat nyerna, sebenarnya apa yang terjadi? Pantulan tuh kelihatan normal dan pas Galang mau nyentuh pintunya pakai telunjuk, pintu lift ini berkedip. Dan di saat itu, pantulan Galang natap balik wajahnya Galang. Tangannya nggak lagi ngikutin Galang yang lagi nunjuk ke arah pintu lift itu. Pantulan itu senyum, terus ngomong, "Hai." Galang panik di situ. Dia langsung mepet ke arah tombol lift, dia pencet semua tombol dan dia tekan tombol buka pintu berkali-kali. Galang cuma fokus nunduk di situ. Ting! Pintu lift kebuka, dia keluar dari situ dan Galang langsung lanjut turun lewat tangga darurat. Gak berani pakai lift lagi. Dia balik ke meja resepsionis dengan keringat dingin yang gak berhenti-berhenti. Dia langsung buka laci tempat dia nyimpen pulpen tadi buat ambil kunci motor dan cabut. Dan pas dia buka laci itu, ternyata di dalamnya gak ada pulpen yang tadi. Yang ada cuman selembar kertas catatan hotel yang udah kusam. Isinya tulisan tangan yang masih cukup basah dan dengan gaya tulisan yang persis kayak gaya tulisannya dia. Dan gaya tulisan yang persis kayak tulisannya Galang. Tulisannya kayak gini. "Terima kasih sudah membuka pintu 304. Sekarang gantian ya. Saya yang jaga." Galang lari. Ngebaca tulisan itu, Galang lari dan dia cuma jaga di depan lobi barengan sama sapam yang ada di depan sampai pagi. Karena dia gak berani ada di dalam hotel. Beberapa hari kemudian, Galang resign dan dia minta untuk gak dikasih shift malam di sisa hari kerjanya. Sampai sekarang, dia gak pernah mau balik lagi ke hotel itu. Dia ganti kerjaan, dia gak pernah mau lagi shift malam. Dan kisah ini terus kebayang di kepala Galang, yang bikin dia tiap malam tuh sulit buat tidur. Dan setiap ada yang lewat di depan cermin, dia ngerasa pantulannya tuh agak-agak telat buat ngikutin gerakannya dia. Setraumatis itu. Dan sekarang, apakah lo mungkin yakin pantulan yang ada di cermin tuh beneran pantulan lo sendiri? Mungkin lo mau coba untuk kedip lebih cepet. Siapa tahu pantulan lo telat untuk kedip sedetik. Itu dia cerita horor yang didapetin sama tim Au Kreatif. Kalau misalkan lo punya cerita horor, silakan kirim ke email kita yang ada di deskripsi atau lo bisa DM ke Instagram Au Kreatif. Sampai ketemu di episode berikutnya.